Dengan ini I hereby saya nyatakan KTT declare the G20 Summit G20 di Bali, in Bali of Indonesia ditutup. hereby closed. Kita awali informasi pemirsa, sejumlah menteri nampak santai mengenakan sejumlah pakaian dalam sejumlah rangkaian KTT G20. Mulai dari menggunakan sepatu sneakers hingga mengenakan topi terbalik. Siapa saja mereka? Berikut kita hadirkan informasinya untuk Anda. Berbaur dengan para pewarta foto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono sama sekali tak tampak terlihat seperti pejabat negara. Mengenakan pakaian berwarna putih dengan ciri khas topi yang dibalik ke belakang, Menteri nyentrik itu sibuk ikut mengambil foto Presiden Joko Widodo. Di kesempatan itu, Basuki yang mendampingi Presiden justru kerap berada di depan, mendahului langkah Presiden Jokowi sambil sesekali memotretnya. Nah, menurut juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawijaya mengatakan, sebetulnya tugas Basuki sebagai menteri dalam gelaran G20 sudah selesai. Namun kegiatan itu ia tetap lakukan sambil mengisi waktu luang dengan menyalurkan hobi memotretnya. Tak mau kalah dengan Menteri Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memilih gaya yang berbeda. Dalam rangkaian pertemuan KTT G20, Sri Mulyani memilih menggunakan sneakers. Sri Mulyani tampak gaya dengan atasan batik andalannya ditemani sepatu sneakers berwarna hitam putih. Dalam kegiatannya, Sri Mulyani tampak nyaman menggunakan sepatu tersebut. Tim Liputan MGN. Pemirsa, kesuksesan KTT G20 di Bali ternyata juga diikuti dengan cerita-cerita menarik lainnya. Seperti cerita dari tour guide cantik yang juga Putri Indonesia Lingkungan 2020 di Tahura Ngurah Rai. Mulai dari diajak berbincang oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, hingga harus terjebak di tengah para pemimpin dunia yang tengah asik berbincang. Terdapat sejumlah momen lucu saat Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 mengunjungi Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai Bali untuk melihat dan menanam mangrove. Momen lucu itu tercipta ketika tour guide yang memandu untuk berkeliling Tahura terjebak di antara para pemimpin negara G20. Saat ingin menuju ke tempat menanam mangrove, tour guide tersebut tidak dapat bergerak lantaran para delegasi menutupi jalan sambil berbincang. Ia adalah Putu Ayu Saraswati yang juga Putri Indonesia Lingkungan 2020 yang sempat membagikan pengalaman unik saat ia menjadi tour guide di event bergengsi G20. Pengalaman unik mungkin saat masuk ke dalam, terus karena pakai wireless, jadi sinyalnya on and off. And the first thing that President Joe Biden said to me was, you have very good sound system. And I'm like, yes sir, we try our best. Tak cuma itu, Ayu juga membagikan ceritanya yang sengaja menggambar ikon senyum di cue card yang ia bawa. Aku sampai tulis tanda senyum karena takut saking nervousnya lupa senyum. Miss Internasional Indonesia ini pun mengaku terhormat dapat terlibat langsung dalam event G20 dan menyuarakan suara anak muda terkait isu lingkungan di hadapan para pemimpin dunia. Ya pemirsa, KTT G20 Bali memang sudah berakhir, namun ada sejumlah momen langka dari sejumlah pemimpin dunia yang mencuri perhatian masyarakat. Mulai dari Presiden Prancis yang dengan santainya berjalan kaki di Bali dan menggendong bayi warga, hingga Perdana Menteri Kanada dan Inggris yang terlihat nongkrong bareng di salah satu kafe di Nusa Dua. Berikut kami hadirkan momen-momen langka tersebut untuk Anda berikut ini.
Nah, yang berikut ini juga tidak kalah mencuri perhatian di mana sosok istri Presiden Korea Selatan Kim Kun Hee yang ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial. Mereka menyanjung penampilannya saat hadir di KTT G20 di Bali. Istri Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, mendapat banyak pujian dari warganet karena parasnya yang cantik dan awet muda. Kim Kun Hee, wanita yang dikenal sebagai pengusaha ini ternyata sudah memasuki usia 50 tahun. Namun parasnya nampak seperti usia 30-an. Kim Kun Hee diketahui menikah dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tahun 2012 silam. Namun karena sebuah kontroversi yang sempat menyeretnya, Kim Kun Hee menolak jabatan sebagai ibu negara dan memilih untuk disebut sebagai istri dari Presiden Korea Selatan. Canggihnya kendaraan para kepala negara dalam KTT G20 akan kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Special Report Serba-Serbi KTT G20. Banyak hal juga yang masih mencuri perhatian masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Salah satunya adalah kendaraan-kendaraan atau akomodasi yang digunakan oleh sejumlah pemimpin negara yang hadir di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Saya akan ulas satu persatu mulai dari pesawatnya dulu. Kita akan tampilkan informasi yang pertama ini terkait dengan pesawat yang digunakan, yaitu Air Force yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan melansir laman pemerintah Amerika Serikat The White House, Air Force One adalah salah satu simbol kepresidenan yang paling dikenal di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat. Dan di bodi pesawat terdapat emblem United States of America, kemudian bendera Amerika Serikat, dan juga label Seal of the President of the United States. Nah, pesawat ini dilengkapi dengan perangkat elektronik, pemirsa, yang ini mampu melindungi dari gelombang elektromagnetik. Serta ada juga peralatan komunikasi yang canggih yang memungkinkan pesawat berfungsi sebagai pusat komando ketika terjadi serangan. Pesawat ini bahkan juga bisa melakukan isi bahan bakar di udara. Terbayang betapa canggihnya pesawat ini. Dan tidak hanya Joe Biden yang membawa Air Force One-nya ke Bali, tapi juga ada yang berikutnya, yaitu ada pesawat dari Arab Saudi. Ini juga menarik, kita lihat informasi grafis berikutnya. Untuk Arab Saudi sendiri, ini adalah pesawat yang dipilih Boeing 747-400 yang harganya bahkan mencapai 520 juta US dollar atau setara dengan 7,4 triliun rupiah. Dan bahkan pesawat ini memiliki
Ini bagian dalam yang berlapis emas dan terdapat air mancur ternyata di dalamnya pemirsa. Dan diinformasikan juga interior ininya di dalam pesawat setara dengan interior dari Hotel Bintang 5. Selain dari Arab Saudi, kita lihat lagi informasi di pesawat yang digunakan dari Rusia. Ini juga cukup canggih karena pesawat ini dibangun dengan teknologi barat dengan sistem Avionics Digital Collins. Dan ternyata pesawat ini, seri ini hanya ada 15 di dunia dan dilengkapi dengan sistem pertahanan anti rudal serta fitur escape pod dan kursi lontar serta sistem Avionics Digital Collins. Ini bernama Rusia IL 96300 PU. Dan selain ada pesawat dari Rusia ini, kita juga melihat lagi pesawat yang berikutnya yang membawa pemimpin negara Korea Selatan. Kita lihat informasinya berikut ini. Pemirsa, pesawat ini disediakan oleh maskapai National Korean Air dan juga Asiana Airlines. Pesawat ini sendiri dioperasikan oleh Angkatan Udara Korea. Dan kontrak pesawat ini dilakukan selama 5 tahun dengan harga 240 juta dolar Amerika Serikat. Ada beberapa fitur mulai dari radar jamming atau pengacau radar dan juga sistem lainnya yang juga membuat pesawat ini juga canggih. Dan berikutnya ada pesawat lagi yang membawa Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kita lihat informasinya berikut ini, di mana setiap kali kunjungan Presiden Xi Jinping khususnya, maka pesawat akan menjalani modifikasi moderat yang dimulai 20 hari sebelum lepas landas atau Presiden menggunakan pesawat ini dan kemudian akan dirombak oleh Angkatan Darat Tiongkok. Ketika akan terbang, pesawatnya akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dinas Keamanan Negara dan disediakan juga di pesawat ini ada ruang tamu, kamar tidur, dan juga kantor. Dan kapasitas untuk pesawat ini sendiri bahkan mencapai 416 dengan kecepatan yaitu 982 km per jam. Tidak hanya pesawat-pesawat saja, pemirsa, yang mencuri perhatian, tapi juga kendaraan-kendaraan dinas yang membawa pemimpin negara mengelilingi Bali, ini juga mencuri perhatian. Kita ke informasi yang pertama, ini ada kendaraan bernama atau berjulukan The Beast, milik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang memboyong kendaraan dinasnya ini sendiri langsung dari Amerika Serikat. Dan mobil ini bermerek Cadillac One yang dibuat General Motors. Dilengkapi kaca setebal 5 inci dan pintu setebal 8 inci yang beratnya setara dengan pintu pesawat komersial. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan diesel 5000 cc dan menggunakan bahan bakar khusus yang tidak mudah terbakar jika terjadi baku tembak. Dan kita lihat lagi, pemirsa, dalam slide berikutnya tidak hanya The Beast tadi, tapi juga ada kendaraan yang digunakan oleh Xi Jinping, yaitu kendaraan yang membawa pemimpin negara dari Tiongkok. Kita lihat informasinya, ini sebenarnya hampir sama canggihnya, didesain dengan anti peluru juga. Kemudian untuk merek Hongqi N701 yang digunakan ini adalah merek mobil penumpang tertua yang ada di Tiongkok. Serta N701 itu merupakan kode untuk mobil kepresidenan. Lain dengan Presiden AS Joe Biden, lain dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, lain pula dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita lihat tidak menggunakan sedan, tapi Presiden Prancis Emmanuel Macron ini nampaknya punya selera berbeda. Di saat pemimpin negara lain menggunakan sedan atau limosin, tapi dia menggunakan SUV dengan pelindungan kelas VR7 dan juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi atau melindungi dari seperti peluru dan juga teknologi-teknologi lainnya yang memang didesain untuk menciptakan keamanan kepala negara selama melakukan aktivitas di KTT G20 Bali. Selain ada mobil-mobil yang digunakan oleh kepala negara ini, ada juga mobil listrik yang kemudian seliweran atau digunakan oleh para pemimpin negara dan juga delegasi, yaitu mobil listrik. Nah, di sini ada juga mobil listrik yang dijadikan power bank, di mana selama gelaran KTT G20 ratusan mobil listrik digunakan. Bahkan petinggi negara yang juga hadir ini disediakan tumpangan mobil listrik. Hyundai ini menjadi salah satu pemasok kendaraan listrik untuk KTT G20, antara lain Genesis G80, Electrified, Hyundai Ioniq 5 dan juga Hyundai Ioniq Electric. Dan selama KTT Hyundai juga menyediakan power bank untuk bisa mengisi ulang baterai mobil listrik jika mengalami keadaan darurat. Dan Hyundai sendiri menyediakan sekitar 10 unit mobile charging yang tersedia. Dan itulah pemirsa tadi sedikit banyak
akomodasi atau kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh para pemimpin negara selama berada atau mengikuti kegiatan di KTT G20. Kami akan hadirkan informasi berikutnya ini terkait dengan Megawati dan juga SBY yang terlihat duduk satu meja dalam rangkaian acara G20 di Bali. Kira-kira apa yang dibahas oleh keduanya saat duduk bersama? Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Special Report Serba-Serbi KTT G20 Bali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Special Report Serba-Serbi KTT G20 Bali, dan kembali kami lanjutkan informasi. Ternyata tidak hanya sejumlah pemimpin negara anggota G20 yang juga hadir mengikuti konferensi tingkat tinggi G20, namun rangkaian G20 ini juga dimeriahkan oleh kedatangan dan juga penampilan sejumlah pesohor dunia dan juga Indonesia, mulai dari John Legend, Anne Hathaway, dan musisi dalam negeri. Seperti apa kontribusi dan sumbangsi mereka dalam rangkaian G20? Kita simak informasinya berikut ini. It's worse now. It's time to admit that something is very, very off. Whether or not we mean to, the fact is, we are taking advantage of women. Simply put, Pemirsa, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali pada Selasa malam. Banyak pihak bertanya apa yang sebenarnya dibahas oleh kedua tokoh tersebut. Dalam foto yang beredar, nampak SBY dan Megawati duduk satu meja bersama sejumlah mantan presiden dan wakil presiden RI. Sebut saja Yusuf Kala, Trisutrisno, hingga Hamzah Has. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga nampak duduk bersama di sana. Foto itu diketahui diambil saat SBY dan Megawati menunggu di ruang transit sebelum beranjak ke Lotus Pond GWK untuk makan malam bersama para pemimpin negara-negara G20. Tentu yang mengundang rasa penasaran apa yang kira-kira dibahas oleh kedua tokoh ini. Hal itu pun dijawab oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ditemui di Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Puan memastikan tidak ada pembahasan politik saat Megawati dan SBY duduk satu meja di salah satu rangkaian G20 Bali. Puan mengatakan kedua tokoh ini bertemu dengan suasana kekeluargaan dan mendukung pemerintah demi suksesnya G20 kemarin. Alhamdulillah cukup sejuk, dan saya sendiri yang hadir pada kesempatan itu melihat bahwa mungkin setelah COVID baru pertama kali ini seluruh tokoh bangsa itu bisa berkumpul dalam satu meja untuk sama-sama mendukung G20, karena ada Pak Tri, ada Pak Hamzah, ada Pak SBY, kemudian dengan istri-istrinya, dan kemudian menyampaikan bahwa kami udah datang 2 jam sebelum pelaksanaannya. Loh, kok saya sampai bilang, kok cepet banget Pak? Iya, karena kita mau dukung G20. Nah itu jadi yang memang disampaikan dari suasana itu, saya bisa mendapatkan semuanya mendukung Indonesia sebagai presidensi G20 dan berharap hasilnya akan membawakan satu hasil yang baik bagi Indonesia ke depan. Nggak ada hal-hal terkait dengan politik kalau di meja besarnya ya. Saya nggak tahu kalau kemudian secara sendiri-sendiri bicara tentang politik, karena saya nggak mendengar bicara tentang politik. Bicaranya adalah untuk Indonesia. Tim Liputan MGN.
Pemirsa, Metro TV melakukan peliputan, mengcover agenda-agenda KTT G20, serta menjadi saksi sejumlah momen penting yang terjadi selama perhelatan Forum Internasional yang berlangsung di Bali 15 hingga 16 November 2022. Dan pemirsa, demikian special report serba-serbi KTT G20 Bali. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV